Curahan hati wanita bernama Masnawati Masud soal dugaan perselingkuhan mantan suaminya yang anggota polisi dengan musisi Melly Goeslaw ternyata tak ditanggapi positif sepenuhnya oleh netizen. Justru banyak warganet yang mempertanyakan tujuannya kenapa baru sekarang diungkap. Masnawati Masud sendiri mengatakan sudah berusaha melupakan kejadian itu, tetapi ia masih trauma. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Beritanya menarik ya. Menariknya itu ada seorang istri dari institusi Polri ya, Ibu Wati, dan nanti nama lengkapnya kita sampaikan ya, tapi yang jelas beliau tempo hari 2008 diceraikan oleh suaminya tanpa satu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepada anggotanya. Kalau udah bicara anggota artinya bicara juga kepada istri ya, suami istri. Itu tempo hari AKBP Enjang ya. Di sini nama lengkapnya Enjang Hasan Kurnia SIK ya. Nah, proses perceraian ini sepertinya direkayasa sepihak ya. Ada mungkin memasukkan unsur-unsur penyelundupan hukum ataupun unsur-unsur yang memang di luar prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga institusi terbesar ya di kepolisian. Nah, inilah yang akhirnya terjadi perceraian sepihak, tetapi tidak berhenti hanya di situ. Nah, itu terus berlanjut kepada teror, penekanan, sampai juga fitnah, sampai juga rekayasa yang akhirnya setelah bercerai mantan istrinya ini harus masuk penjara ya, dengan bermotif cara yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dan tidak hanya itu, satu hari sebelum keluar dari LP direkayasa lagi seperti apa, akhir lanjut lagi menjalani penjara itu. Nah, untuk itu nanti Ibu Wati akan menjelaskannya. Di kiri saya juga ada seorang psikolog yang juga mendampingi Ibu Wati untuk supaya mentalnya itu tidak terus-terusan dihabisi oleh mantan suaminya ini. Yang kita akan angkat kepada Bapak Kapolri ya, khususnya petinggi Polri, untuk mengungkap ini kembali, karena kelakuan yang dilakukan oleh mantan suaminya ini sudah luar biasa dan di luar, kalau kita bilang pelanggaran HAM, ya inilah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dan juga menelantarkan putra-putrinya. Saya pikir nanti media bisa menanyakan langsung, semoga dapat penjelasan dan petinggi Polri, khususnya Pak Kapolri juga bisa menyikapi ini agar persoalan ini ditinjau ke belakang, apakah memang memenuhi persyaratan atau tidak sehingga perceraian itu terjadi. Dengan tim lawyer dari kantor akan mencoba untuk menghubungi Pak Kapolri ya, agar memang Pak Kapolri itu bisa melihat lagi ke bawah, ke anggotanya, dengan melihat berkas ini kok bisa seorang pamen itu menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kepolisian. Itu yang kita ingin sekali mendapat respon seperti apa, dengan tidak menginginkan supaya klien ini bisa kembali lagi ke mantan suaminya, tidak.
Tapi stop di situ, tetapi ada kejelasan. Kenapa sampai hari ini masih saja ada teror? Laporan-laporan yang dibuat untuk memang menghancurkan karakternya. Itu intinya. Mungkin Mbak Wati, teror apa sih yang sampai saat ini dirimu dapatkan? Mungkin terus dari anak-anak sendiri hubungannya seperti apa? Oke. Jadi saya jelasin seingat saya nih. Yang dia lakukan itu, dia mantan suami saya mengucilkan saya ke lingkungan Polri. Orang-orang yang mengenal saya semua didoktrin, di brainwash seolah-olah dengan menyebar fitnah, memutarbalikkan fakta. Dan saya punya saksi, ada junior mantan suami, istri junior mantan suami yang mengatakan kepada saya bahwa maaf, saya dilarang berkomunikasi, berhubungan dengan mbak saya ya, dikarenakan ini perintah dari abang ke suami saya. Udah, saya mengundurkan diri dan saya tidak masalah untuk itu. Yang kedua, saya dikucilkan dengan sahabat-sahabat saya. Jadi mantan suami saya mendekati sahabat-sahabat saya agar saya intinya sendiri dan tidak dipercaya. Oke, saya nggak masalah. Nah, ini yang saya nggak bisa terima. Yang saat ini yang membuat saya kembali bereaksi, yaitu dia masuk ke dalam keluarga inti saya, mengucilkan saya, ibu saya, om saya, dan kedua adik saya. Itu semua dibuat supaya saya ini sendiri. Bahkan sampai detik ini saya sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga saya. Oke. Dan satu hal lagi, putra bungsu saya sudah hampir 3 tahun tidak bertemu dengan saya karena takut, dan dia dibawa kendali papanya dan ibu tirinya. Dan saya pun juga akan mengungkap bagaimana perlakuan mantan suami saya kepada putra bungsu saya yang dulu masih usia 11 tahun udah melakukan KDRT kepada putra bungsu saya, dan juga ibu tirinya yang pernah melakukan KDRT kepada putri sulung saya. Semua saya pendam. Dan bahkan ada sesuatu yang terjadi yang mohon maaf saya tidak akan mungkin sampaikan kepada kalian, karena itu hanya ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena ini mengenai anak saya. Itu yang kenapa saya harus mengungkap yang sebenarnya. Saya secara pribadi, saya sudah menikah, saya sudah bahagia, tapi selalu diusik terus menerus. Saya juga capek, saya sudah cemas berlebihan. Apakah saya harus bunuh diri biar puas gitu? Saya cuma ingin menuntut keadilan. Kalau perlu, saya ingin dikonfrontir dengan mantan suami saya. Dan kalau perlu dengan si artis dari Guslo, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua yang saya ceritakan, tidak ada yang saya lebihkan dan tidak ada yang saya kurangi. Semua adalah fakta. Jadi saya hanya mohon kepada Bapak Kapolri
saya ini saya mewakili hati seorang perempuan. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin senasib dengan saya dan bahkan lebih daripada apa yang saya alami. Saya mohon pihak perempuan itu selalu di posisi yang lemah dan tidak berdaya, selalu dikorbankan hanya karena ingin karirnya aman dan ingin mendapat jabatan yang strategis. Jadi mohon, dengan kasus saya ini, saya mohon kepada Bapak Kapolri agar segera menindaklanjuti. Mohon belas kasihannya, saya ini cuman lulusan SMA. Basic saya cuman seorang ibu rumah tangga yang dulunya pada saat saya menjadi bayangkari, saya cuman hanya mengurus anak, mengurus suami, dan menjadi aktif kegiatan bayangkari. Saya cuma lulusan SMA yang mungkin tidak pantas dengan seorang mantan suami saya yang lulusan APOL, lulusan PTIK, lulusan SESPIM, lulusan Lemhanas. Apalah dayanya saya. Saya ini cuma hanya diam, selalu diam. Ketika saya bebas dari penjara, saya menemui Ibu Tika Bisono karena saya merasa udah ada trauma, bahkan antara gesekan besi dengan gembok itu saya udah rasanya tuh kayak trauma. Iya, dan saya menemui beliau, alhamdulillah saya bisa sedikit tenang. Bahkan pada saat saya ditemenin beliau ke lapas, itu saya nggak sanggup. Beliau selalu menguatkan saya bahwa kamu bisa, kamu kuat. Akhirnya saya bisa masuk ke tempat yang saya anggap itu, dan selama ini saya diam karena saya memprioritaskan masa depan anak-anak saya. Pada saat saya bebas dari penjara itu, saya didampingi sama Ibu Tika dan dulu ada pendamping Prof. Oce juga. Anak-anak mengatakan kepada saya, "Ma, kami terpaksa ikut sama Papa karena kami ingin sekolah. Mama tidak punya apa-apa." Dan anak bungsu saya nangis seperti ini. "Ma, aku takut kalau tinggal sama Mama, nanti Mama diapa-apain lagi sama Papa." Dan itu yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya, dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima itu, Bapak. Jadi saya penjara itu saya tidak. Saya merasa bahwa gara-gara penjara itu saya berpisah dengan ketiga putra-putri saya. Dan sampai saat ini anak-anak di bawah kendali mereka.